Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan presentasi mata kuliah teori obat tradisional. Saya Dwi Sekar Ayu selaku moderator pada presentasi kelompok 3 yang akan membahas materi dengan judul Kriteria dan Tata Laksana Obat Bahan Alam yang dibimbing oleh Ibu Rizky Nifsiramdini Magister Sains. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Bilki Syahrani, Dita Eka Wardani, Via Salmania, Gita Aprilia Paida, Lydia Aldi Meliani, M. Adi Purnomo, Mita Sari, Retno Hasmitasari, Rindi Anggiani, Rizka Johara, dan Tasya Aliantina Pane. Materi yang akan dipresentasikan hari ini membahas secara komprehensif tentang peraturan obat bahan alam di Indonesia berdasarkan peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023. Baik, kepada rekan-rekan dari kelompok 3, saya persilakan untuk memaparkan materi yang telah didiskusikan. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai 2. 1. Registrasi, prosedur pendaftaran dan evaluasi obat bahan alam secara elektronik untuk memperoleh izin edar. 2. Obat bahan alam, bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, mineral, jasad ternik atau campurannya. Digunakan untuk pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 sampai 5. 3. Jamu. Berdasarkan pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia. 4. Obat herbal terstandar OHT terbukti ilmiah dengan uji praklinik dan bahan baku distandarisasi. 5. Fitofarmaka. Terbukti ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadi distandarisasi. Izin melanjutkan untuk bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6 sampai 8. Yang keenam itu terbukti secara empiris riwayat penggunaan turun-menurun. Yang ketujuh adalah simplisia. Simplisia adalah bahan kering alam kering belum diolah dengan suhu kurang dari 60 derajat Celcius. Yang kedelapan adalah ekstra, hasil dari penyaringan simplisia menjadi sediaan cair, kental atau kering. Selanjutnya ketentuan umum pasal 1 ayat 9 sampai 11, yaitu IoT, industri obat tradisional membuat semua bentuk sediaan, UKOT, usaha kecil, semua bentuk kecuali tablet, kapsul, lunak, aerosol, dan lain-lain. Yang ke-11 adalah UMOT, usaha mikro, param, tapel, pilis, cairan luar, dan rajangan. Izin melanjutkan bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 sampai 15. 12. Obat bahan alam impor dibuat di luar negeri diedarkan di Indonesia. 13. Obat bahan alam ekspor dibuat di Indonesia diedarkan di luar negeri. 14. Obat bahan alam kontrak dibuat berdasarkan kontrak antar distribusi. 15. Obat bahan alam lisensi dibuat berdasarkan izin atau lisensi dari pihak lain. Selanjutnya, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 16 sampai 21. 16 prinsipal produsen yang menunjukkan agen atau distributor. 17 pemberian kontrak atau IoT atau UKOT atau UMOT yang melimpahkan pembuatan. 18 penerima kontrak IOT atau UKOT penerima pekerjaan pembuatan. 19 lisensi, pemberian dan penerima lisensi. Izin tertulis untuk menggunakan formula atau teknologi dalam pembuatan obat bahan alam. Izin melanjutkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 22 sampai 25. Pasal 22 tentang importir, yaitu badan usaha yang memasukkan produk ke Indonesia. Yang ke-23 izin edar, yaitu persetujuan resmi untuk diedarkan. Yang ke-24
CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang ke-25, sediaan, yaitu identifikasi bentuk fisik dan cara pemberian obat. Pasal 1 ayat 26 sampai 33. Yang ke-26 tentang pelaku usaha, yaitu orang atau badan yang memproduksi atau memasarkan obat bahan alam. Yang ke-27 pemegang izin edar, yaitu pelaku usaha yang mendapatkan izin. Yang ke-28 penandaan, yaitu informasi lengkap pada etiket atau kemasan. Yang ke-29 tentang kemasan, yaitu wadah langsung atau tidak langsung produk. Yang ke-30 sampai ke-33 yaitu tentang komposisi formula sertifikat CPOTB, sertifikat pemenuhan aspek CPOTB bertahap. Selanjutnya pasal 1 ayat 34 sampai 36, yang ke-34 tentang petugas, yaitu pegawai BPOM yang memeriksa dokumen dan audit fasilitas. Yang ke-35 tentang BPOM, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang ke-36 tentang kepala badan, yaitu pimpinan tertinggi BPOM. Bab 2 kriteria. Kriteria umum pasal 2. Pelaku usaha wajib menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan obat bahan alam yang dibuat, diimpor, dan atau diedarkan. Untuk menjamin hal tersebut wajib memenuhi kriteria keamanan, khasiat mutu, dan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis obat bahan alam atau OBA. Yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar atau OHT, yang ketiga fitofarmaka, yang keempat, obat bahan alam lainnya seperti obat bahan alam ekspor, impor, lisensi, dan produksi dalam. Bab 2 kriteria, keamanan, khasiat, dan mutu pasal 3. Kriteria yang wajib dipenuhi untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat bahan alam adalah yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Yang kedua, dibuat dengan menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Yang ketiga, memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, minografi resmi atau referensi ilmiah yang diakui. Dan yang terakhir, berkhasiat yang dibuktikan secara empiris atau secara ilmiah. Izin melanjutkan bab 2 kriteria pembuktian khasiat pasal 4 dan 5. Yang pertama, sumber bukti empiris atau jamu, yaitu ada naskah klasik, farmakope atau monografi, referensi ilmiah atau persyaratan lain yang diakui, sumber bukti ilmiah atau OHT dan fitofarmaka, data uji praklinik dan atau data klinik, dan referensi ilmiah yang diakui. Yang kedua, sumber bukti ilmiah, OHT, dan fitofarmaka. Yang pertama, data uji praklinik dan atau data klinik. Yang kedua, referensi ilmiah yang diakui. Yang ketiga, ada kewajiban uji tambahan, yaitu OHT, fitofarmaka, dan obat lainnya dengan klaim tertentu harus melakukan pengujian praklinik dan atau uji klinik. Yang terakhir, pelaksanaan uji praklinik dan atau uji klinik di Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari BPOM. Terima kasih. Izin melanjutkan bab 2 kriteria, bahan baku dan uji stabilitas pasal 7 dan 8. Bahan berkhasiat yang diizinkan. Bahan berkhasiat hanya dapat berupa simplicia, ekstrak, atau fraksi ekstrak. Bahan tambahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uji stabilitas produk jadi. Uji stabilitas dilakukan pada temperatur dan kelembapan zona IVB, iklim panas dan kelembapan tinggi, sesuai pedoman internasional. Yang kedua, jika produk tidak stabil pada zona IVB, pelaku usaha harus memberi justifikasi dan melakukan pengujian pada temperatur dan kelembapan yang sesuai. Selanjutnya, kriteria penandaan umum pasal 9 dan 10. Kriteria wajib penandaan, yaitu penandaan informasi pada etiket dan atau brosur, wajib memenuhi kriteria yaitu lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan.
dan ketentuan teknis pencantuman, yaitu penandaan harus dicetak langsung atau melekat erat pada wadah dan atau kemasan, dan harus tidak mudah lepas dan tidak rusak oleh air, gesekan, atau pengaruh sinar matahari. Melanjutkan bab 2 kriteria informasi wajib pada penandaan pasal 11. Yang pertama, ada nama produk, bentuk sediaan dan ukuran atau isi atau berat bersih. Yang kedua, nama dan alamat industri dan atau pelaku usaha termasuk pemberi atau penerima kontrak atau lisensi jika ada. Yang ketiga, komposisi yang mencakup kualitatif dan atau kuantitatif serta bahan tambahan secara kualitatif. Yang keempat, klaim khasiat, aturan pakai atau cara penggunaan. Yang kelima, kontraindikasi, efek samping, dan peringatan jika ada. Yang keenam, nomor izin edar, nomor BED atau kode produksi dan kadaluarsa. Yang terakhir, ada logo dan tulisan jamu OHT, farmaka, dan obat lainnya. Bab 3, registrasi obat bahan alam, pasal 16, kewajiban registrasi semua obat bahan alam yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi kriteria keamanan, khasiat mutu, dan penandaan. Pelaku usaha wajib memiliki izin edar yang diperoleh melalui proses registrasi ke BPOM. Permohonan diajukan melalui elektronik oleh pelaku usaha kepada Kepala BPOM. Next, Kak. Ya. Bab 3, registrasi obat bahan alam, pasal 17, umum. Yang pertama ada obat bahan alam yang beredar wajib memenuhi kriteria keamanan, khasiat, dan mutu. Yang kedua ada pelaku usaha harus memiliki izin edar. Yang ketiga, izin edar diperoleh melalui permohonan registrasi pada Kepala Badan atau BPOM. Bab 3, registrasi obat bahan alam, pasal 18 sampai 19. Setiap obat bahan alam yang diedarkan wajib memiliki izin edar dari BPOM. Pengecualian yaitu jamu gendong, jamu racikan, simplisia, dan sediaan untuk keperluan tertentu. Permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha yaitu IoT, UKOT, UMOT, importir, atau badan usaha pemasaran. Bab 3, registrasi obat bahan alam. Persyaratannya yaitu ada registrasi dalam negeri untuk jamu, OHT, fitofarmaka, atau OBA lain produksi dalam negeri, termasuk produk kontrak. Yang kedua ada registrasi ekspor dan impor, memenuhi persyaratan administrasi NPWP, sertifikat C, POTB, perjanjian kontrak, dokumen lisensi, surat penunjukan keagenan, CFS, dan atau CPP. Yang ketiga ada registrasi baru, variasis, dan ulang. Diajukan jika terjadi perubahan nama, formula, klaim khasiat atau importir. Masa berlaku izin edar yaitu 5 tahun dapat diperpanjang. Bab 3, registrasi obat bahan alam. Tata laksana registrasi dari pasal 50 sampai 57. Yang pertama, pendaftaran akun. Pasal 50 sampai 53. Ada pelaku usaha wajib membuat akun di laman resmi BPOM. Verifikasi akun dilakukan selama maksimal 10 hari kerja. Akun bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan oleh perusahaan terkait. Bab 3, registrasi obat bahan alam. Tata laksana registrasi pasal 50 sampai 57. Nomor 2 yaitu dokumen registrasi pasal 54 sampai 55 terdiri atas dokumen administratif, dokumen keamanan, khasiat, dan mutu. Yang ketiga ada dokumen penandaan yang berisi kemasan dan label dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tahap registrasi baru pasal 56 sampai 57 yaitu praregistrasi, pemeriksaan administrasi, formula kategori, dan biaya. Yang kedua ada registrasi,
Evaluasi lengkap dengan dokumen keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan. Yang ketiga ada biaya registrasi mengikuti ketentuan BPOM. Yang keempat, produksi jamu sederhana dan OBA ekspor dapat langsung ke tahap registrasi tanpa praregistrasi. Catatan penting dan implikasi bagi pelaku usaha. Siapkan dokumen teknis lengkap yang berisi mutu, stabilitas, bukti, khasiat. Yang kedua ada terapkan dan dokumentasikan CPOTB. Yang ketiga ada pastikan penandaan konsisten dengan dokumen registrasi. Yang keempat, untuk impor, siapkan legalisasi dokumen internasional yang berisi CFS, CPP, sertifikat GMP, yang setara. Yang terakhir, rencanakan studi stabilitas real time dan cadangan jika produk tidak stabil di zona EVB. 4B. Selanjutnya, kelengkapan dokumen 3 pilar utama registrasi. Proses registrasi obat bahan alam atau OBA diibaratkan seperti membangun rumah yang kokoh dan legal. Dibutuhkan 3 pilar utama dokumen agar produk siap dinilai dan dipercaya. Pilar administrasi atau legalitas perusahaan menunjukkan bahwa pelaku usaha benar-benar sah dan bertanggung jawab. Data pelaku sah terdiri dari nomor induk berusaha atau NIB, izin industri atau IOT, IEBA atau UKOT atau UMOT. Selanjutnya sertifikat CPOTB atau surat penerapan bertahap SPA atau CPOTB. Data produk meliputi nama dan formula produk harus unik dan sesuai ketentuan. Informasi penanggung jawab teknis atau apoteker atau TTK. Selanjutnya sertifikat bahan baku jika menggunakan bahan impor. Yang kedua, pilar mutu kualitas terjamin. Pertama, membuktikan bahwa produk dibuat dengan standar tinggi dan mutu yang konsisten. Yang kedua, spesifikasi bahan baku dan produk jadi identitas kemurnian kadar. Yang ketiga, dokumen proses produksi dan validasi. Yang keempat, studi stabilitas atau daya simpan dan konsistensi produk. Yang kelima, uji cemaran logam berat atau PB, CD, ASHG, dan mikroba. Pilar keamanan dan khasiat, manfaat atau manfaat terbukti. Pilar ini adalah jantung dari produk, memastikan bahwa obat aman, berkhasiat, dan didukung data ilmiah. Khasiatnya, bukti empiris, uji praklinik, atau uji klinik sesuai kategori obat. Keamanannya meliputi data toksisitas atau riwayat penggunaan jamu yang menunjukkan tidak ada efek merugikan. Bab 3, Pasal 25 sampai Pasal 31 Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 yang berisi tentang setiap obat bahan alam harus memiliki data pendukung mengenai keamanan dan khasiatnya yang disesuaikan dengan kategori dan tingkat klaim yang diajukan oleh produsen. Artinya, semakin tinggi klaim khasiat suatu produk, maka bukti ilmiah yang harus disertakan juga harus semakin kuat dan teruji. Bab 3, Pasal 25 sampai Pasal 31 Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023
kategori obat, jamu yang bukti khasiat yang diperlukan berdasarkan data empiris, yaitu riwayat penggunaan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun dan terbukti memberikan manfaat tertentu. Bukti keamanan berupa mengandalkan riwayat penggunaan yang aman selama bertahun-tahun tanpa laporan efek samping serius. Yang kedua, kategori kedua, obat herbal terstandar. Bukti khasiat yang diperlukan jika uji praklinik pada hewan uji untuk membuktikan efek farmakologis dari bahan aktifnya. Bukti keamanannya harus melalui uji toksisitas praklinik untuk menilai tingkat keamanan serta standarisasi bahan baku dan ekstrak untuk memastikan konsistensi mutu. Kategori yang ketiga ada fitofarmaka. Bukti khasiat yang diperlukan dari fitofarmaka untuk membutuhkan uji praklinik dan uji klinik pada manusia untuk membuktikan khasiat yang terbukti secara ilmiah. Bukti keamanan dari fitofarmaka berisi dilengkapi dengan uji klinik keamanan serta validasi mutu yang komprehensif, mencakup seluruh tahapan produksi dan pengujian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Izin bertanya, Kak. Saya Septiana, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, mengapa sih CPOTB menjadi salah satu syarat wajib dalam pembuatan alam? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah memiliki pertanyaan? Saya Izin persilakan. bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya Nida dari perwakilan kelompok 1. Pertanyaannya, apa sih perbedaan utama antara bukti empiris dan bukti ilmiah dalam pembuktian khasiat obat bahan alam? Baik, Nidu, terima kasih pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang lain, jika ada pertanyaan, saya persilakan. Izin bertanya, Kak. Ya, Kak, silakan. Mengapa OHT dan fitofarmaka itu wajib melakukan uji toksisitas atau uji klinik, sedangkan untuk jamu tidak? Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang lain, saya persilakan jika ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak. Saya Rahel dari kelompok 4. Ya, silakan pertanyaannya, Rahel. Apa sih resiko jika penandaan obat pada kemasan obat bahan alam tidak sesuai dengan ketentuan BPOM? Itu aja, Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk rekan-rekan kelompok 3, jika sudah memiliki jawaban, saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Septiana, mengapa CPOTB menjadi syarat wajib dalam pembuatan obat bahan alam? Pertanyaannya itu ya, Kak. Jawabannya, karena cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB menjamin produk dibuat dengan standar mutu yang konsisten, higienis, serta aman dikonsumsi. Tanpa penerapan CPOTB, mutu dan keamanan obat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi BPOM. Bagaimana jawabannya, Kak Septiana? Baik, Kak. Sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan lagi, saya persilahkan. Kak, izin bertanya. Iya, silakan Nurul. Saya Nurul Hidayah, perwakilan kelompok 2. Kak, bagaimana perbedaan prosedur registrasi antara obat bahan alam produksi dalam negeri dan luar negeri? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kepada rekan-rekan, saya persilakan untuk menjawab.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan perwakilan dari kelompok 2 dari Kak Desi ya tadi. Pertanyaannya tadi, mengapa OHT dan fitofarmaka wajib melakukan uji toksisitas atau uji klinik, sedangkan jamu tidak? Benar nggak Kak Desi? Betul, Kak. Izin menjawab ya Kak. Kenapa? Karena OHT dan fitofarmaka mengklaim khasiat yang terbukti secara ilmiah. Nah, diperlukan pembuktian keamanan dan efektivitas melalui uji oktisitas dan uji klinik. Sementara jamu cukup mengandalkan bukti empiris dari penggunaan tradisional yang telah terbukti aman selama bertahun-tahun. Begitu ya Kak Desi, apa cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Nurul. Tadi pertanyaannya bagaimana perbedaan prosedur registrasi antara obat bahan alam produksi dalam negeri dan produk impor ya Kak? Betul. Jawabannya itu produk dalam negeri wajib memiliki sertifikat CPOTB dan dokumen legalitas industri yang berupa IOT, UKOT, UMOT, sedangkan produk impor memerlukan tambahan dokumen seperti Certificate of Pharmaceutical Product atau CPP atau Certificate of Resale CFS serta perjanjian kontrak atau lisensi dengan pihak di Indonesia. Apakah sudah cukup Kak jawaban dari saya? Sudah cukup mengerti. Terima kasih, Kak Gita. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Rachel. Untuk pertanyaannya, apa risiko jika penandaan pada kemasan obat bahan alam tidak sesuai dengan ketentuan BPOM? Apakah benar pertanyaannya seperti itu, Kak? Iya, Kak. Untuk jawabannya, penandaan yang tidak lengkap, tidak objektif, atau menyesatkan dapat menyebabkan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran karena dapat menipu konsumen dan melanggar prinsip transparansi serta keamanan publik. Gimana, Kak, untuk jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Nida. Tadi pertanyaannya perbedaan utama antara bukti empiris dan bukti ilmiah dalam pembuktian khasiat obat bahan alam ya Kak? Iya, Kak, benar. Untuk bukti empiris itu berasal dari pengalaman tradisional yang diturunkan secara turun-temurun, sedangkan bukti ilmiah diperoleh dari hasil penelitian seperti uji praklinik dan uji klinik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara klinis. Apakah sudah pasca jawaban saya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih kepada pemateri dan seluruh rekan-rekan atas partisipasi aktifnya pada presentasi kali ini. Dari penyampaian materi, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan obat bahan alam harus memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan, serta melalui proses registrasi resmi di BPOM agar terjamin kualitas dan keamanan bagi masyarakat. Dengan demikian, berakhirlah sesi presentasi dari kelompok 3. Saya Dwi Sekarayu selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.